Bab 56. Jatuh. Setelah mengganti pakaian dengan jubah mandi, mereka sampai di pintu masuk pemandian air panas pria dan wanita. Tatapan Hito berbinar dan merangkul pinggang Kejia. "Baby, gimana kalau kita pergi ke pemandian campuran?" Kejia tersenyum padanya lalu menyikut perutnya. "Aduh." Hito memegangi perutnya yang terasa sakit. "Kok kamu pukul aku?" Kejia menyipitkan mata padanya. "Bukannya emang harus? Beraninya kamu ajak aku ke pemandian campuran, emang kenapa? Kita kan pacar." Hito membantah dan berdiri tegap. "Pacar palsu." Kejia tidak mau lagi memperhatikannya, menaruh handuk di pundaknya, membuka tirai bertuliskan pemandian wanita, dan masuk. Pemandian wanita itu kosong dan sepi. Kejia melepas jubah mandinya, tubuhnya hanya ditutupi handuk putih yang hanya sepangkal paha dan pergi ke kolam pemandian untuk satu orang. Suhu airnya sangat panas, tubuhnya memerah dan menghela nafas dengan nyaman. Saat itu tiba-tiba ada seseorang yang masuk. Kejia mendongak dan melihat wajah orang itu. Ternyata Suni. Kejia mengerutkan kening, resort ini sangat bagus dan luks, jadi seharusnya kesempatan mereka bertemu sangat kecil. Tapi ternyata sekarang dia malah bertemu dengan orang yang paling dia hindari. Suni sepertinya juga tidak menyangka mereka akan bertemu. Setelah tertegun beberapa saat, dia tersenyum lembut. "Nona Wine, kita ketemu lagi." Kejia tidak mau menjawabnya, hanya mengangguk dan bangkit untuk pergi. Begitu dia melangkah keluar dari kolam pemandian, Suni berbicara lagi. "Nona Wine, kamu langsung pergi saat aku datang. Kamu sangat benci aku ya? Padahal dulu kita teman sekelas dan teman sekamar." Kejia menutupi dadanya dengan handuk dan berdiri di pinggir kolam. Dia berkata dengan menyindir. "Nona Okano, kamu konyol ya. Dari awal kamu yang benci aku. Apalagi saat kuliah, kamu lebih membenciku." Suni bersandar di tepi kolam dan tersenyum sambil menatap Nai. "Kalau gitu apakah Nona Wine mau tahu alasannya?" "Coba katakan, aku ingin tahu apa alasan kamu seperti ini padaku." Kejia duduk kembali. Mereka berada di satu kolam pemandian yang sama dan saling menatap dari kejauhan. "Kamu tahu, sejak kita masuk asrama universitas, entah kenapa aku punya perasaan gak suka padamu dan gak bisa jelaskan alasannya. Aku selalu merasa kalau kamu akan rebut sesuatu yang sangat penting dariku." Suni menjentikkan jarinya. "Apalagi kamu cari kesempatan saat aku kecelakaan mobil dan koma. Kamu merebut Alex dan mana mungkin aku lepaskan kamu begitu saja." Ekspresi Kejia tetap sama. Dia masih tenang dan acuh tak acuh ketika mendengarkan kebenciannya. "Percaya atau gak, aku gak sengaja merebut Alex saat kamu koma. Kamu yang bilang kalau kamu dan Alex cuma seperti saudara. Karena itu dia meminta Alex untuk menikahinya. Kalau tidak mana mungkin dia berani melakukan itu meskipun sudah lama menyukai Alex. Kamu gak perlu jelaskan ini padaku. Gak peduli apa penjelasanmu, kamu gak bisa hilangkan fakta kalau kamu pernah memilikinya selama 6 tahun. Suni menatapnya sambil menggigit bibir. Kejia ingin mengatakan sesuatu, tapi ponselnya berdering dan Hito yang meneleponnya. "Halo, baby, udah selesai, hampir selesai." Kejia mengangguk. Hito mendesak, "Ayo cepat keluar. Kudengar akan ada pesta kembang api. Aku tunggu kamu di tempat nontonnya ya." Kejia meraih handuknya di samping, menyeka keringat di wajahnya. "Oke, aku mau mandi dan keluar." Mengakhiri panggilan, dia bangkit dan melangkah keluar dari kolam. Dia berhenti sejenak saat melewati kolam Suni. "Nona Okano, setelah percakapan tadi aku tahu kamu akan terus ganggu aku. Gak masalah kok, kamu bisa lakukan apapun yang kamu mau dan aku akan rebut semuanya." Setelah mengatakan itu dia melangkah pergi. Suni menunduk dan bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat kepalanya terasa pusing karena panas dan tahu kalau tidak bisa berendam lebih lama lagi, jadi dia juga berdiri dan berjalan ke kamar mandi. Kejia sedang mandi di salah satu bilik kamar mandi ketika Suni masuk sambil membawa perlengkapan mandinya. Lalu dia mendengar Kejia bernyanyi dengan sangat indah.
Mau tak mau dia teringat 2 hari lalu ketika Alex berkata bahwa biasanya Maple menulis di surat kalau dia pandai bernyanyi dan suaranya indah. Tapi kenapa dia sekarang berhenti bernyanyi? Sunny tidak berani memberitahunya kalau Is tidak bisa bernyanyi sama sekali. Jadi dia harus berbohong kalau suaranya tidak bagus supaya berhenti membahas masa lalu. Tapi Sunny tahu kalau selama pemilik surat itu masih ada, maka semua kebohongan yang dia buat akan terungkap, kecuali pemilik sebenarnya menghilang. Ada aura menyeramkan yang melintas di mata Sunny, melihat ke arah bilik kamar mandi Kejia dan melihat gel shower di baskom. Tiba-tiba ada ide mengerikan yang muncul di benaknya. Dia berjongkok, perlahan menaruh gel shower di baskom, menuangkan sabun mandi transparan itu ke lantai depan pintu kamar mandi Kejia. Sunny tersenyum tipis setelah melakukan ini, berdiri dan pergi dengan tenang. Wah, nyaman sekali. Kejia selesai mandi, keluar dari bilik sambil membawa baskom di tangannya. Tanpa dia duga, dia menginjak sesuatu, membuatnya terpeleset, jatuh ke lantai. Kepalanya membentur tangga bilik dan pingsan di tempat. Hito yang sudah duduk di tempat menonton masih menunggunya datang. Setelah menunggu lama, pesta kembang api sudah dimulai tapi Kejia masih belum terlihat, jadi dia mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Ponsel Kejia bisa dihubungi, tapi tidak ada yang menjawab dan Hito merasa khawatir. Apa sesuatu terjadi pada Baby? Hito menaruh ponsel ke dalam sakunya, segera meninggalkan bangku dan pergi mencarinya. Tapi setelah mencari di beberapa tempat, dia tidak melihat keberadaan Kejia dan menjadi lebih yakin bahwa mungkin ada sesuatu yang terjadi padanya. Hito mendatangi sebuah kamar dan mengetuk pintunya dengan keras. Sunny, keluar. Alex langsung membuka pintu dengan ekspresi muram. Ada apa? Aku gak cari kamu. Aku cari Dial. Hito memandang Sunny yang ada di samping Alex. Sunny tersenyum manis. Tuan Caesar, ada apa cari aku? Kejia menghilang. Alex terkejut. Kejia menghilang? Sunny melihat reaksi Alex. Dia meremas telapak tangannya dengan keras. Tentu saja, idenya untuk menyingkirkan Kejia adalah hal yang benar. Kalau Kejia masih hidup, dia hanya akan memberi banyak pengaruh dalam hidup Alex dan bahkan dia menghilang saja bisa membuat Alex bereaksi sangat kuat. Sunny menahan pikirannya dan menatap bingung. Tuan Caesar, Nona Winnie hilang tapi kenapa kamu cari aku? Kenapa aku cari kamu? Hito tertawa marah, kamu pasti sembunyikan Kejia. Tadi selang kamu sengaja menabraknya, terus emangnya siapa lagi kalau bukan kamu? Saranku, cepat serahkan dia atau Alex gak bisa lindungi kamu. Mana mungkin aku sembunyikan Nona Winnie, aku belum lihat dia sejak makan malam dan gak tahu di mana dia. Gimana caranya aku menyerahkannya? Mata Sunny memerah dan merasa sedih. Hito memarahinya, kamu bicara apa sih? Cukup. Alex maju selangkah dan menyuruh Sunny berdiri di belakangnya, berkata dengan dingin. Kalau Kejia gak berada di sini, pergi saja ke ruang CCTV dan cari dia. Jangan ganggu Sunny. Mendengar kata ruang CCTV, untuk sesaat Sunny menjadi panik tapi dia teringat sesuatu dan menjadi tenang lagi. Hito juga terlalu gegabah karena sibuk mencari Kejia dan lupa untuk mengecek CCTV. Dia memegang dahinya dan berkata, aku akan pergi ke ruang CCTV sekarang. Aku harap kamu gak ada hubungannya dengan ini, kalau tidak aku gak akan lepaskan kamu. Dia menunjuk hidung Sunny dan berbalik pergi. Ayo kita pergi. Alex melepas mantelnya dan memakaikan pada Sunny, merangkulnya dan pergi ke ruang CCTV. Bab 57. Kejia tidak mati. Mereka bertiga melihat CCTV, terlihat kalau Kejia dan Hito masuk ke pemandian air panas 1,5 jam yang lalu dan setelah itu Kejia belum keluar. Itu berarti Kejia masih berada di pemandian air panas. Aku akan pergi ke pemandian air panas. Setelah mengatakan ini Hito langsung bergegas pergi. Sunny menatap pria di sampingnya dan bertanya dengan lembut, Alex, kita gak akan pergi kan? Kita juga pergi. Alex mengerutkan kening dan menjawab, Hito curiga Kejia menghilang karenamu, supaya dia gak curiga lagi, kita juga harus pergi. Ayo.
Suni tersenyum tipis, oke, aku dengarin kamu. Mereka berdua sampai di pintu pemandian dan Hito sedang bernegosiasi dengan dua penjaga. Tuan, aku sudah bilang kalau pemandian air panas sudah tutup dan gak ada orang di dalam. Penjaga pintu menghentikan Hito untuk masuk. Hito memegang kepalanya, hendak mengatakan sesuatu dan terdengar suara jeritan dari pemandian air panas yang menarik perhatian mereka. Beberapa orang melihat seorang wanita yang sedang membersihkan, berlari keluar dengan ekspresi ketakutan. Dia berbicara sambil berlari. Penjaga pintu menangkapnya dan bertanya, ada apa? Wanita itu berkata dengan suara gemetar. Mati, mati. Apa? Mereka tercengang. Bibi itu mengangkat tangan dan menunjuk ke dalam. Di kamar mandi pemandian wanita ada yang meninggal. Baby. Ekspresi Hito berubah dan langsung berlari ke dalam pemandian. Alex dan penjaga juga langsung mengikutinya. Dalam perjalanan, wajah Alex terlihat sangat tegang dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat menyedihkan. Wanita itu meninggal. Ini bercanda, kan? Alex menggertakkan giginya, entah kenapa jantungnya berdetak sangat kencang dan membuat napasnya jadi terengah-engah. Suni merasakan perubahan hatinya, membenci saat melihat ini tapi berkata dengan mata berkaca-kaca, Alex, kamu bilang Nona Wine masih sangat muda. Kenapa sesuatu bisa terjadi padanya? Dia mengatakan ini seolah-olah merasa sedih dan kasihan atas kematian Kejia. Tapi tidak ada yang melihat kalau sudut bibirnya melengkung ke atas. Ini benar-benar berita bagus. Kejia sudah mati dan dia tidak perlu khawatir lagi. Beberapa orang tiba di depan kamar mandi dan tidak peduli dengan tulisan pria dilarang masuk. Mereka membuka pintu dan masuk lalu melihat Kejia tergeletak di lantai. Ada genangan darah di bawah kepalanya dan terlihat sangat menakutkan. Hito butuh beberapa saat sebelum akhirnya sadar dan berjalan menuju Kejia dengan tegang. Alex berdiri di pintu, matanya menatap wajah pucat Kejia dan tanpa sadar mengepalkan tangan. Ternyata benar-benar Kejia, dia benar-benar mati. Saat ini Alex merasa seperti sudah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Hatinya bukan hanya terasa sakit tapi juga merasa hampa. Tiba-tiba terdengar suara bahagia Hito. Dia masih hidup. Kejia tidak mati dan masih bernafas. Apa? Senyuman di bibir Suni menghilang dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kejia tidak mati. Pupil mata Alex bergetar dan menatap Hito, kamu serius? Iya, Kejia masih hidup. Hito menaruh jarinya di bawah hidung Kejia dan bisa dengan jelas merasakan hembusan nafas yang lemah. Penjaga pintu menghela nafas lega dan pada saat yang sama memandang kesal ke arah wanita itu, kamu kenapa sih? Dia tidak mati. Kenapa kamu bilang sudah mati? Wanita itu menjawab dengan sedih. Aku lihat dia tergeletak di lantai dan ada darah. Aku sangat takut dan berpikir dia sudah mati. Penjaga itu terdiam. Suni memelototi wanita itu dengan marah. Padahal dirinya sudah sangat bahagia, tapi ternyata wanita ini hanya asal bicara. Padahal Kejia sudah menginjak gelsower yang dia tuangkan dan jatuh, tapi kenapa tidak mati? Karena takut seseorang tahu apa yang sedang dia pikirkan, Suni berusaha mengatur emosinya jadi tenang lagi dan berkata sambil tersenyum, baguslah kalau Nona Wine masih hidup. Ini berita yang sangat bagus. Ya kan, Alex? Alex tidak menjawab, melangkah dan berjalan menuju Hito juga Kejia. Hito mengguncang Kejia dengan lembut, mencoba membangunkannya. Alex melihat sikapnya yang sangat bodoh, sedikit marah, menarik kerah bagian belakang Hito dan menariknya untuk menjauh dari Kejia. Alex, kenapa sih? Hito berteriak marah. Alex menatapnya dengan dingin. Sudah jelas kalau dia koma. Kamu gak bisa bangunkan kayak gini, selain itu kepalanya cedera dan yang kamu lakukan tadi akan buat dia semakin terluka, pendarahan semakin banyak. Kalau kamu gak mau dia mati, cepat panggil dokter. Saat mendengar ini, Hito membeku sejenak dan kemudian kecewa pada dirinya sendiri. Dia sangat khawatir dan bingung, sampai tidak memikirkan hal paling penting yaitu memanggil dokter. Hito dengan cepat mengeluarkan ponsel untuk menelepon hotel. Alex berjongkok,
dengan lembut mengangkat kepala Kejia dan membiarkannya bersandar di lengannya. Setelah itu dia merobek sepotong kain dari bajunya untuk perban, membalut luka di belakang kepala Kejia untuk menghentikan pendarahan. Dan saat dia berusaha menghentikan pendarahan, matanya dipenuhi dengan kilatan sakit hati dan sedih. Bahkan Alex saja tidak menyadari hal itu. Sunny yang ada di samping melihat ini, matanya memerah tapi tidak berusaha menghentikannya. Dia tahu betul kalau mencoba menghentikan Alex, maka dia akan terlihat seperti wanita yang berpikiran sempit dan bahkan tidak bisa memberi toleransi pada orang yang terluka. Hito sudah selesai menelepon dan berkata, pihak hotel sudah atur supaya dokter datang ke kamar Kejia. Kita bisa bawa Kejia ke sana sekarang. Alex mengikat perban itu dan menggendong Kejia. Saat melihat ini Hito menaruh ponsel ke dalam saku dan mengulurkan tangan, berikan Kejia padaku. Gak bisa, sikapmu barusan menunjukkan kalau kamu gak layak merawatnya. Alex berkata dengan dingin dan tidak melepaskan wanita itu dari pelukannya. Hito tertawa marah, aku gak bisa. Hei Tuan Carson, jangan lupa kamu dan Kejia sudah cerai, sekarang aku pacarnya. Iya benar Alex. Tuan Caesar adalah pacarnya dan kamu bisa serahkan Nona Winnie padanya. Aku yakin dia bisa menjaganya dengan baik. Sunny melangkah maju dan menarik lengan baju Alex, berusaha untuk membujuknya. Tangan Alex yang memegang Kejia mengencang, tubuhnya juga menegang. Akhirnya mengendur dan menyerahkan Kejia dengan wajah cemberut. Hito mendengus, menggendong Kejia dan berbalik. Saat melihat mereka pergi, Alex merasa kehilangan dan sangat marah. Dia mengepalkan tinjunya tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang lengket di tangannya. Alex membuka tangannya dan di tangannya bukan hanya ada darah Kejia, tapi juga cairan yang lengket. Ada aroma samar yang tercium dari cairan itu. Alex menggosoknya sedikit dan cairan itu mengeluarkan busa yang seharusnya sabun atau sampo. Barusan dia menyentuh Kejia dan mungkin berasal dari tubuhnya. Saat memikirkan ini Alex melihat ke tempat di mana Kejia pingsan dan memang ada genangan cairan yang sama. Alex mendengus. Wanita ini bahkan bisa menumpahkan perlengkapan mandinya, menginjaknya dan jatuh sangat bodoh. Alex, Tuan Caesar dan Nona Winnie sudah pergi, ayo kita kembali. Sunny meraih lengan pria itu. Pria itu mengangkat lengannya dan menariknya. Aku mau cuci tangan dulu. Setelah itu dia berjalan ke wastafel, mencuci darah dan sabun mandi dari tangannya lalu keluar dari pemandian. Kembali ke kamar, Sunny mengambil jubah mandi dan menyerahkannya pada Alex. Alex, barusan kamu gendong Nona Winnie dan tubuhmu berlumuran darah, mandi dulu ya. Alex juga berniat untuk mandi, mengambil jubah mandi dan ketika di kamar mandi, dia mencium aroma familiar dan menyipitkan matanya. Bab 58. Kamu yang melakukan itu, aroma ini sama dengan sabun mandi yang ada di tangannya ketika Alex berada di bilik kamar mandi. Jadi kenapa bau sabun mandi Kejia ada di sini? Kecuali kalau sejak awal sabun mandi itu memang bukan milik Kejia dan sebelum mereka pergi, Sunny memakai kamar mandi. Lalu sabun mandi siapa yang membuat Kejia terjatuh? Itu cukup jelas. Alex meremas jubah mandi di tangannya, menatap dingin pada sebotol sabun mandi itu. Botol sabun mandi itu transparan dan bisa melihat kalau isi sabun mandi itu sudah berkurang setengah. Jadi kemana sisanya pergi? Jawabannya sudah jelas. Ekspresi Alex berubah sangat menyeramkan, melemparkan jubah mandi di tangannya dan keluar. Di ruang tamu Sunny sedang mengobrol dengan Belina. Dia mendengar langkah kaki, mendongak untuk melihat dan menatap ekspresi menakutkan pria itu. Untuk sesaat jantungnya berdebar tapi tetap memaksakan senyum. Alex, kok mandinya cepat banget. Tapi kenapa pria itu melihatnya dengan tatapan yang sangat menakutkan? Sunny, kenapa? Terdengar suara Belina di telepon. Sunny menjawab dengan tenang dan tersenyum, bibi ini udah malam. Kamu istirahatlah dan nanti kita telepon lagi. Sunny menaruh ponselnya di meja setelah mengakhiri panggilan. Dia berdiri dan berjalan ke arah pria itu. Begitu jarak semakin dekat,
Dia bisa merasakan tatapan pria itu sangat menakutkan padanya. Suni semakin gelisah tapi berusaha untuk tetap tenang. Alex, ada apa? Mood kamu jadi buruk. Dia berjalan ke arah pria itu, mendekatinya dan mencoba memeluk lengannya. Pria itu menatapnya dan mundur selangkah. Suni tersandung dan hampir terjatuh, menatapnya dengan bingung dan sedih. Alex, kamu. Kejia jatuh di kamar mandi. Itu karenamu. Alex menyela perkataannya dan ekspresinya sangat menakutkan. Suni terkejut, sudah terlambat untuk menghilangkan kecurigaan dan menggelengkan kepala. Tentu saja gak, Alex. Kenapa kamu mikir aku yang lakukan itu? Suni mencoba berpura-pura marah supaya dia terlihat tidak terima dituduh seperti itu. Awalnya dia berpikir kalau melakukan ini maka Alex akan membujuknya seperti biasa supaya tidak marah lagi. Tapi ternyata pria itu hanya berdiri dan menatapnya. Tidak hanya ada kekecewaan di matanya, tapi juga ada tatapan rumit yang tidak bisa dijelaskan. Kamu masih gak mau ngaku? Kamu pikir aku asal menuduh dan curiga? Kalau tidak ada bukti yang pasti, aku gak akan tanya padamu. Bukti yang pasti, wajah Suni menjadi pucat. Dia tahu kalau Alex tidak akan asal menuduhnya. Dan itu berarti dia benar-benar punya bukti. Suni menjadi panik dan berkata dengan ketakutan, Alex, aku. Sekali lagi Alex memotong perkataannya. Aku lihat Kejia jatuh karena sabun mandi dan aroma sabun mandi itu sama seperti milikmu. Aku tahu kalau sabun mandi kamu itu dibuat khusus dan tidak ada aroma yang sama. Selain itu ketika kita pergi, kamu bilang semua yang kamu bawa masih baru, belum dibuka dan disegel. Tapi setengah dari sabun ini sudah habis. Elni sudah cukup buktikan apa yang kamu lakukan. Setelah mengatakan itu Alex menatapnya seakan-akan dia adalah orang asing dan bertanya, Suni, apakah kamu benar gadis polos dan baik hati yang tulis surat padaku? Tubuh Suni menegang, tangan dan kakinya menjadi dingin. Apa yang harus dia lakukan? Sekarang Alex mulai meragukan identitasnya. Tidak. Dia harus segera menghilangkan keraguannya karena kalau tidak semua akan berakhir. Suni mengedipkan mata, menggigit bibirnya dan tiba-tiba menangis. Alex, maaf. Aku tahu aku salah. Maafkan aku. Dia batuk dengan sangat keras hingga wajahnya memerah dan tubuhnya sedikit terhuyung, seolah-olah dia bisa pingsan kapan saja. Saat melihat dia yang begitu rapuh, hati Alex menjadi lembut. Menepuk punggungnya untuk membantunya bernafas, kamu harus minta maaf dan itu bukan padaku. Ya, besok aku akan minta maaf pada Nona Wine. Dia meraih lengannya dan mengguncangnya dengan genit. Alex, maafkan aku ya. Alex tidak menjawab permintaan maafnya dan mengerutkan kening. Aku mau tahu alasan kamu lakukan ini. Kenapa? Kamu pernah pikir gak, kalau ulahmu ini bisa membunuhnya? Aku gak tahu. Suni menundukkan kepala dan suaranya tersedak oleh isak tangis. Aku lakukan itu karena takut. Nona Wine sudah bersamamu selama 6 tahun dan mungkin kamu punya perasaan untuknya. Dia akan rebut kamu dariku. Itu sebabnya aku lakukan ini. Aku juga menyesal tapi gak berani bilang. Aku takut kamu marah padaku. Konyol, selama ini aku cuma suka kamu dan gak mungkin menyukai Kejia. Jadi ini karena Alex membuat Suni khawatir. Alex merasa menyesal, menariknya ke pelukannya dan mencium keningnya. Dengarkan aku, jangan pernah lakukan hal ini lagi, oke? Iya, Suni bersandar di lengannya dan lega saat tahu kalau keraguan pria itu sudah hilang. Kemudian dia memikirkan sesuatu, menunduk dan bertanya dengan cemas, Alex, gimana kalau besok aku minta maaf pada Nona Wine? Apakah dia akan marah dan panggil polisi untuk tangkap aku? Alex membelai rambutnya. Jangan khawatir, aku akan urus itu. Makasih Alex, Suni tersenyum, berjinjit dan hendak mencium bibirnya. Tapi Alex mengerutkan kening dan tanpa sadar memalingkan wajahnya. Karena gagal menciumnya, ekspresi Suni berubah sesaat lalu berpura-pura tidak ada yang terjadi dan mencium pipinya. Di sisi lain, dokter sedang merawat Kejia. Hito mengepalkan tangannya,
berjalan mondar-mandir sampai akhirnya dia berhenti ketika dokter melepaskan sarung tangannya. "Dokter, gimana keadaan Kejia?" "Dia baik-baik saja, hanya sedikit gegar otak. Aku juga sudah balut lukanya. Tapi sebaiknya kamu pergi ke rumah sakit untuk diperiksa keseluruhan, untuk lihat apakah ada penggumpalan darah di kepala atau tidak." Jawab dokter. "Oke, besok aku akan bawa dia ke rumah sakit." Hito mengangguk. Setelah mengantar dokter pergi, dia kembali ke tempat tidur dan duduk, menatap wanita yang tidak sadarkan diri dengan senang. "Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Kalau tidak mungkin Jason sudah bunuh aku dan hancurkan semua orang." Saat memikirkan anak itu, Hito bergidik dan tidur di samping tempat tidur. Kejia bangun keesokan harinya. Dia melihat sekeliling dan tahu di mana dia berada. Kejia berkedip dan mencoba bangun, tapi ketika dia sedikit bergerak kepalanya sangat sakit. Wajahnya pucat karena kesakitan dan terjatuh lagi ke tempat tidur. Pada saat yang sama dia mengingat sesuatu. Dia ingat kalau dia jatuh dan kepalanya terbentur ketika hendak keluar dari kamar mandi. Pantas saja kepalanya sakit dan pusing. Kejia meringis kesakitan. Hito yang masih tidur tiba-tiba terbangun, berdiri tegak dan menatap Kejia dengan mengantuk. "Baby udah bangun." Sudut bibir Kejia berkedut. "Kamu jagain aku sepanjang malam?" "Iya." Hito dengan santai merapikan rambutnya yang berantakan dan berkata sambil tersenyum. "Gimana nih? Aku cukup baik untukmu, kan? Terus kamu udah pertimbangkan supaya aku jadi pacar sungguhan kamu?" Kejia menatapnya dengan datar. Omong kosong. Menjadi pasangan dengan sahabat sendiri. Memikirkannya itu saja Kejia bergidik. Dasar wanita kejam. Hito menatapnya dengan kesal. Hito langsung berhenti bercanda dan ekspresinya berubah serius. "Kenapa kamu bisa jatuh?" Bab 59. Datang untuk meminta maaf. Kejia mengerucutkan bibirnya yang pucat. "Aku terjatuh tapi aku gak yakin apa penyebabnya." "Kamu curigai sesuatu?" Hito menatapnya. Kejia mengangguk. "Aku jatuh karena injak sesuatu yang licin saat mau keluar dari bilik kamar mandi. Saat aku jatuh, aku cium aroma dan sepertinya sabun mandi atau semacamnya." "Kenapa bisa ada sabun mandi di depan pintu bilik kamu?" Mata Hito terbelalak karena terkejut. "Aku juga gak tahu. Apakah mungkin ada seseorang yang gak sengaja menumpahkan sabun mandi di depan pintu bilik kamu dan kamu menginjaknya?" Hito menyentuh dagunya dan menebak. Kejia sedikit menyipitkan matanya. "Mungkin, tapi kemungkinannya terlalu rendah." Lalu, Kejia sedikit memiringkan kepala untuk menatapnya. "Aku gak dengar ada suara benda jatuh ke lantai saat sedang mandi." Itu berarti seseorang sengaja menumpahkan sabun mandi secara diam-diam di depan bilik kamar mandinya. Hito tiba-tiba berdiri. "Itu pasti Suni. Di resort ini kita cuma punya dua musuh, dia dan Alex. Tapi Alex gak bisa masuk ke pemandian wanita dan hanya Suni. Nah itu, kebetulan dia ada di sana ketika kamu meneleponku tadi malam. Seharusnya dia dengar aku mau ke kamar mandi dan mengikutiku." Tangan Kejia yang ada di atas selimut mengepal. Dada Hito bergerak naik turun karena marah dan berteriak, "Dasar wanita ular. Kita harus lapor polisi. Masalah kayak gini gak boleh dibiarkan gitu aja." Lalu mengeluarkan ponsel dari sakunya. Kejia menghentikannya. "Gak akan berguna karena gak ada CCTV di kamar mandi, jadi gak ada cara untuk buktikan kalau dia orang yang menuang sabun itu. Bahkan kalau sabun di lantai sama dengan miliknya, Suni masih bisa berbohong dan bilang kalau gak sengaja menumpahkan itu. Akhirnya dia gak akan dihukum." Hito mengerutkan kening. "Terus apa yang harus kita lakukan?" Kejia merenung sejenak. "Kecuali kalau kita bisa dapatkan rekaman dia mengaku sengaja menyakitiku. Kalau tidak semua hanya sia-sia, itu tidak mudah." Hito tersenyum sinis. "Aku akan cari orang dan menakut-nakutinya dengan rekaman, maka dia pasti mengaku." Mata Kejia berbinar sejenak dan saat hendak menjawab, tiba-tiba bel pintu berbunyi. "Siapa?" Hito berjalan menuju pintu. Pintu terbuka dan di luar pintu ada Alex juga Suni. "Tuan Caesar." Suni tersenyum pada Hito.
Ekspresi Hito langsung berubah dan berkata dengan dingin, "Kalian mau ngapain?" "Kamu mau cari Kejia, dia ada di dalam," Alex menjawab dan menatapnya. Pakaian Hito sama seperti semalam dan itu berarti dia menghabiskan waktu di kamar Kejia. Saat memikirkan Kejia dan Hito berada di kamar yang sama, tatapan Alex berubah muram dan sangat marah. "Hito, siapa?" Di dalam kamar terdengar suara lemah Kejia. Hito tidak menyembunyikan darinya, menatap pria dan wanita di depannya lalu menjawab dengan berteriak, "Tuan Carson dan Nona Okano, mereka bilang mencarimu." Ruangan itu sunyi selama beberapa detik sebelum akhirnya terdengar suara Kejia, "Biarkan mereka masuk." Hito memutar matanya, dengan enggan membiarkan mereka masuk. "Makasih," Suni mengangguk, tersenyum dan memegang lengan Alex. Kejia yang sedang duduk di tempat tidur, memakai piyama longgar, kepalanya dibalut perban. Wajahnya pucat dan terlihat sangat rapuh. Entah kenapa saat melihat keadaannya, Alex merasa sedikit sedih dan tanpa sadar bertanya dengan lembut, "Kamu baik-baik saja?" Kejia menatapnya dengan heran dan tersenyum geli. "Kamu mengkhawatirkan aku?" Suni memegang erat lengan Alex. Dia sengaja memberi isyarat untuk mengingatkan Alex bahwa sikapnya pada Kejia agak berbeda. Mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan dingin, menengok yang terluka dan bertanya kabar itu tindakan normal dan sopan. Ini artinya Alex hanya bertanya untuk sopan dan tidak peduli. Suni puas mendengar itu, perlahan melepaskan lengan Alex dan melirik bangga ke arah Kejia. Sebelum Kejia bisa menjawab, Hito sudah melangkah maju dan sengaja menyindir Suni. "Kalau kamu terus lihatin Kejia kayak gitu dengan tatapan menjijikkan kamu, percaya atau tidak aku akan cungkil kedua matamu." "Beraninya kamu," Suni menggigit bibirnya. Hito tersenyum, "Lihat saja aku berani atau tidak." Ini berarti dia akan mengejar Suni. Suni menjadi pucat karena takut dan langsung bersembunyi di belakang Alex, meraih ujung bajunya dan berkata dengan gemetar, "Alex, selamatkan aku." Alex memegang Suni dengan satu tangan dan satu tangan untuk menghalangi Hito. Dia berkata dengan sangat dingin, "Hito, jangan keterlaluan." Seolah mendengar lelucon, Hito mendengus dan tertawa. "Tuan Carson, aku kasih tahu ya, jangan terlalu bodoh. Kamu bisa marah karena apa yang aku lakukan pada pacarmu, tapi kamu gak bisa lihat apa yang dilakukan pacarmu pada Kejia. Kamu itu buta padahal bisa lihat, kenapa gak sumbangkan saja matamu itu?" Kejia yang sedang memperhatikan mereka di tempat tidur, tidak bisa menahan senyum dan mengacungkan jempol. Saat melihat tindakannya ini, Alex mengerutkan kening dan merasa tidak nyaman. Apa maksudnya? Kenapa mengatakan kalau dia buta? "Oke, ini kamarku dan aku masih terluka." "Ada apa? Cepat katakan. Setelah selesai silahkan pergi karena aku mau istirahat." Kejia berkata dengan tidak sabar, menutupi mulutnya dan menguap. Alex mengerucutkan bibirnya dan berkata, "Kami di sini untuk minta maaf padamu." "Minta maaf?" Kejia dan Hito saling memandang. Alex menarik Suni yang ada di belakangnya. "Semalam Suni gak sengaja menumpahkan sabun mandi ke lantai dan buat kamu jatuh." "Nona Wine, aku benar-benar minta maaf." Suni membungkuk pada Kejia dan terlihat sangat merasa bersalah. Kejia menatapnya dengan tenang dan dingin, "Benar-benar tidak sengaja." Suni menegakkan tubuhnya dan bertemu tatapannya yang seperti bisa membaca hati orang. Suni menjadi panik, langsung menunduk, menahan dirinya dan menjawab, "Iya benar." Hito mencibir, "Apa-apaan, padahal kamu sengaja tumpahin sabun mandi." "Aku gak sengaja. Nona Wine, percayalah kalau aku beneran gak sengaja." Suni berbicara dengan mata berkaca-kaca, "Hei, hantu aja gak akan percaya dengan ucapanmu." Hito menatapnya dengan jijik, "Dan aku juga mau tahu. Semalam saat kami temukan Kejia, kenapa kamu gak bilang kalau dia jatuh karenamu dan baru mengaku sekarang?" Suni sedikit panik, menundukkan kepala dan menjelaskan, "Semalam aku gak sadar kalau Nona Wine jatuh karenaku. Sampai akhirnya aku lihat ada sabun mandi di tempat dia terjatuh,
jadi aku segera datang untuk minta maaf. Tentu saja kamu harus segera datang dan minta maaf. Kalau gak kamu takut akan berakhir. Kejia tersenyum dingin, ekspresi Suni menegang sejenak. Apa maksudmu? Alex dan Hito juga menatapnya. Kejia melirik Suni yang semakin gelisah dan mencibir. Kamu tahu maksudku, kan? Kamu pasti udah tahu kalau orang pertama yang aku curigai adalah kamu. Kamu takut aku akan buat kekacauan karena hal itu dan akan terjadi sesuatu di luar dugaan kamu. Jadi kamu pakai alasan kalau ceroboh dan gak sengaja untuk menangani masalah ini. Oh, jadi gini trikmu ya? Hito tertawa marah. Kamu mau kami langsung maafkan kamu? Aku kasih tahu ya. Tidak akan. Alex yang dari tadi hanya diam tahu kalau masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah. Dia melangkah maju untuk melihat Kejia dan bertanya dengan suara yang dalam. Jadi apa yang kamu mau? Bab 60. Meminta ganti rugi. Kejia tersenyum tipis. Sederhana kok, panggil polisi. Hito menoleh dengan bingung. Baby, bukannya tadi kamu bilang. Kejia memberinya tatapan peringatan. Hito langsung membuat gerakan resleting di sekitar mulutnya dan diam. Kejia berkata lagi, karena Nona Okano bilang kalau gak sengaja dan kami yakin kalau dia sengaja. Kita punya perbedaan pendapat. Jadi gimana kalau serahkan ini supaya diselidiki polisi? Alex melihat tatapan tajam Kejia dan tahu kalau tujuannya tidak sesederhana itu. Mungkin dia sedang merencanakan sesuatu dan saat hendak mengingatkan Suni sudah bicara. Boleh, dia setuju sambil tersenyum. Tapi sebenarnya di dalam hati memaki kebodohan Kejia karena berpikir untuk memanggil polisi. Tidak ada video CCTV. Jadi apa gunanya panggil polisi? Kejia pura-pura tidak melihat ejekan di mata Suni, tersenyum dan bertepuk tangan. Oke, Nona Okano sudah buat keputusan yang sangat tepat. Karena sudah setuju, kamu harus cepat panggil polisi dan ingatkan untuk datang ke sini sambil bawa seorang ahli hipnotis. Kenapa harus bawa ahli hipnotis? Hito mengeluarkan ponselnya dan bertanya. Alex menyipitkan matanya dan menatap wajah sumringah Kejia. Benar saja kalau ternyata dia bukan hanya memanggil polisi. Alex tidak menyangka kalau ini tujuan yang sebenarnya. Suni ketakutan dan perlahan wajahnya berubah menjadi pucat. Kejia melihat ekspresinya dan senyumannya semakin lebar, tentu saja untuk cari tahu kebenaran. Aku dengar ada beberapa penjahat yang gak mau jujur. Jadi polisi menyewa seorang ahli hipnotis untuk hipnotis penjahat. Dan dengan begitu secara tidak sadar akan mengakui kejahatannya. Ya, Hito menepuk pahanya dengan bersemangat, ide yang bagus. Tentu saja, tapi itu gak cukup. Saat kamu dihipnotis, Hito harus siarkan secara langsung supaya dilihat banyak orang. Kalau emang benar Suni ceroboh, maka gak apa-apa dan aku akan terima kesialan aku. Tapi kalau emang sengaja, Kejia pura-pura bingung dan menatap Suni. Nona Okano, kenapa? Kok tubuhmu gemetar? Kamu terlihat sangat tegang dan berkeringat. Kamu sakit? Kayaknya gak sakit, tapi dia takut. Apalagi nanti sifat jahatnya akan terekspos. Hito berkata dengan sinis. Suni menggigit bibirnya. Panik juga takut. Lah semakin membenci Kejia. Wanita ini memang iblis. Dia mencari cara untuk mencari seorang ahli hipnotis, ingin menyiarkannya secara langsung. Apa bedanya dengan membunuhnya? Alex, Suni menangis dan menatap pria di sampingnya untuk meminta bantuan. Pria itu menggosok alisnya dan dari matanya terlihat sedikit lelah. Mungkin sejak awal Alex sudah salah dan tidak seharusnya setuju karena tadi pagi Suni memohon untuk menyembunyikan kebenaran. Tapi sekarang sudah seperti ini dan mungkin tidak akan selesai sampai di sini. Kejia, jangan gunakan siaran langsung untuk hipnotisnya. Masalah ini gak perlu dibuat sampai heboh. Itu hanya akan memperburuk konflik keluarga Okano dan grup Sky. Alex menatap Kejia. Kejia tiba-tiba mengerti sesuatu. Mengepalkan tangannya dengan erat dan menatapnya dingin. Tuan Carson. Kamu cegah aku hipnotis Nona Okano dan siaran langsung, jadi bolehkah aku berpikir kalau sebenarnya kamu udah tahu kalau dia melakukan ini dengan sengaja?
Kalau tidak, kenapa Alex menghentikannya menyewa ahli hipnotis dan siaran langsung? Ini sudah cukup untuk membuktikannya, baby. Lebih dari itu. Aku rasa Tuan Carson tahu kalau Nona Okano lakukan dengan sengaja, tapi malah saling bekerja sama untuk menyembunyikan. Hito melipat tangannya dan mencibir. Begitukah? Kejia menatap pria itu. Pria itu terdiam lama sebelum akhirnya bicara. Ya. Waf, bagus sekali. Kejia mengepalkan tangannya lebih erat sampai kukunya menancap di tangannya dan terlihat menyakitkan. Tapi rasa sakit ini tidak sebanding dengan rasa sakit di hatinya. Alex adalah pria yang dia cintai selama bertahun-tahun, tapi demi Sunny, pria itu rela mengabaikan banyak hal. Akhirnya kau hari ini mengerti Tuan Carson orang seperti apa. Konyol sekali. Aku sudah menyia-nyiakan 6 tahun masa mudaku untuk pria sepertimu. Kejia tersenyum sinis. Ekspresi Alex berubah muram, membuat orang tidak bisa melihat apakah dia sedang marah atau sedih. Mana mungkin dia tidak tahu kalau membantu menyembunyikan Sunny sengaja adalah hal yang salah. Tapi dia tidak bisa membiarkan Sunny masuk penjara. Aku akan tanggung jawab atas apa yang Sunny lakukan padamu, selama kamu gak perpanjang masalah ini. Kata Alex dengan suara yang dalam. Hito langsung marah mengepalkan tangannya dan hendak meninju wajah Alex. Sunny berteriak ketakutan, "Alex, hati-hati, Hito." Kejia juga langsung menghentikannya. Tinju Hito berhenti beberapa sentimeter di depan wajah Alex dan kemudian dengan enggan menurunkan tangannya. Kejia menghela nafas lega dan menatap dingin pada Alex. Terus gimana kamu mau tanggung jawab? Kalau kamu berikan hal yang biasa, aku gak mau. Hito, rekam perkataan Tuan Carson selanjutnya, supaya dia gak bisa menarik perkataannya. Oke, Hito tersenyum dan menyalakan ponsel untuk merekam. Sunny merasa kesal. Nona Carson, Alex bukan tipe pria yang menarik perkataannya. Kamu terlalu meremehkan kami. Tapi Hito dan Kejia mengabaikan perkataannya. Sunny merasa dirinya sudah dihina dan wajahnya memerah karena marah. Kalian. Baiklah. Alex mengangkat tangannya, memberi isyarat padanya untuk berhenti bicara lalu menatap Kejia. Aku akan bayar biaya pengobatanmu sampai kamu sembuh. Selain itu aku juga bisa kasih salah satu pelabuhan perdagangan Carson di Bea Cukai. Pelabuhan perdagangan? Kejia menjadi bersemangat dan matanya terbelalak. Ini adalah hal yang bagus. Dia masih memikirkan saat barang dari pabrik Ozo sudah siap, mungkin dia akan cari koneksi untuk buka pelabuhan perdagangan. Tapi dia tidak menyangka kalau Alex akan memberinya satu. Tuan Carson sangat baik, tapi itu gak cukup. Kejia tersenyum licik. Sunny menggigit bibirnya dan berkata dengan marah, masih belum cukup? Nona Wine, kamu terlalu serakah ya. Hei, jaga omonganmu ya. Apa maksudmu serakah? Hito menunjuk perban di kepala Kejia. Kamu sengaja menyakitinya dan itu berarti pembunuhan yang direncanakan. Apa salahnya kalau minta lebih? Saat mendengar kata pembunuhan yang direncanakan, Sunny memalingkan wajahnya dan berhenti bicara. Alex mengerutkan kening. Terus apa yang kamu mau? Aku dengar kalau keluarga Okano menginginkan sebidang tanah milik Tuan Carson untuk investasi properti baru. Dan kamu juga berniat untuk menjual kepada keluarga Okano dengan harga murah. Kejia mengacak-acak rambutnya. Aku orang yang adil dan karena Nona Okano melakukan ini, jadi kamu gak bisa menanggung semuanya sendirian. Nona Okano juga harus ikut bertanggung jawab, ayo bayar tanah itu. Tidak. Kata Sunny dengan cemas. Sebidang tanah itu adalah hadiah pertunangan yang akan Alex berikan untuk keluarga Okano. Mana mungkin bisa memberikannya pada Kejia. Nona Okano gak setuju. Lupakan saja. Ayo Hito, panggil polisi. Kejia menatap Hito. Hito segera menyalakan ponselnya. Sunny yang sedang dilema, tapi akhirnya Alex setuju. Oke, aku akan kasih kamu tanah itu, Alex. Sunny meraih lengan bajunya. Dengan lembut Alex menepuk punggung tangannya. Gak apa-apa kok, masih ada sebidang tanah di bagian utara kota. Lebih kecil tapi itu cukup untuk paman.
Setelah itu Alex menoleh dan melirik Kezia dengan dingin. Ketika aku kembali ke Anaheim, aku akan minta orang untuk kirim surat akta tanah. Aku harap Nona Winnie akan menepati janji dan gak akan mengejar Sunny lagi.